Hai guys, welcome back to my channel. Jadi dalam video ini aku berkesempatan untuk mengunjungi Museum Negeri Medan di Sumatera Utara. Nah, sebelum kita masuk ke museumnya, kita harus membeli tiket dulu. Jadi untuk masuk ke dalam museum, kita harus membeli tiket dengan harga 3.000 per orangnya dan 10.000 untuk turis asing. Jadi nggak sampai $1 ya guys. Tapi kalau kalian perginya rombongan atau dari instansi, maka akan lebih murah. Jadi per orangnya hanya akan dikenakan Rp1.000 minimal untuk 20 orang ya guys. Nah, setelah beli tiket kita langsung masuk ke dalam museumnya, di mana pertama kali masuk kita akan membaca keterangan di mana di sini itu Provinsi Sumatera Utara itu berdiri pada tahun 1948 dan beberapa sejarah singkat mengenai Provinsi Sumatera. Nah, selanjutnya sejarah Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, di mana museum ini didirikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Mendikbud Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama berupa sepasang markara dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno pada tahun 1934. Nah, ini berikutnya adalah replika dari Homo erectus yang merupakan manusia pada zaman prasejarah. As you can see ya guys, seperti inilah kurang lebih replikanya begitu. Nah, begini dia guys. Tada! Ini cuma replika ya guys, by the way. Nah, selanjutnya itu ada replika dari harimau Sumatera, burung enggang, ular sawah, terenggiling, dan biawak. Nah, di sini tuh kayak ada penjelasan singkat gitu loh mengenai binatang-binatang yang saya lihat itu. Nah, selanjutnya ini adalah fosil dari gajah Sumatera. Nah, as you can see ya guys. Terdapat fosil dari gajah Sumatera seperti itu. But I don't know exactly ini replikanya, ini replika atau asli gitu. I have no idea sih. Gitu guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruangan di mana kita akan melihat orang-orang yang pernah menjabat atau menjadi orang nomor 1 di Sumatera Utara gitu guys, yang pernah menjabat jadi gubernur lah ya istilahnya. Jadi yang paling saya ingat itu almarhum Bapak Raja Inal dan Bapak Tengku Rizal Nurdin, yang saya rasa semua orang udah tahu ya, mereka meninggal pada saat kecelakaan pesawat Mandala beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, itu ada Bapak Samsul Arifin, Pak Gatot, Pak Tengku Eri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini merupakan tokoh-tokoh pejuang dari Sumatera Utara guys gitu. Ada beberapa pictures tokoh-tokohnya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah uang pada zaman revolusi. Uangnya itu sudah agak buruk tapi masih bisa terlihat gitu ya. Jadi uang-uang ini digunakan pada saat zaman revolusi, dan nah ini adalah salah satu uang 250 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara yang ditandatangani Mr. S.M. Amin tanggal 1 Maret 1949 di Kutaraja dan berlaku di daerah Sumut. Nah, selanjutnya ini adalah mesin tik yang digunakan pada zaman dahulu gitu. Jadi di sini ruang dimana menjelaskan bahwa pers juga punya peran dalam kemerdekaan Indonesia. Gitu guys. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan dari ruangan pers, peran pers pada zaman itu gitu loh. Kurang lebih seperti ini. Gitu guys. Nah, selanjutnya ini adalah alat-alat yang digunakan pers untuk membuat berita pada zaman dahulu guys. So as you can see it's very vintage ya. Vintage banget gak sih gitu. Ya kan. Nah, itu kayak koran-koran zaman dulu gitu. Dan ini juga alat-alat yang digunakan pers zaman dahulu ya. As you can see terpajang juga nih alat-alat yang digunakan untuk siaran cenah ya, atau untuk share berita gitulah, news and something like that gitu. Di sini juga ada foto tokoh-tokoh pers yang berjasa dalam perkembangan pers di Sumatera Utara guys gitu. Nah, selanjutnya kita naik ke atas, naik ke lantai 2. Lalu kita akan melihat apa yang menjadi koleksi selanjutnya. Oke, serem ya Wak.
Gue merasa seperti ibu di Pengabdi Setan by the way. Oke, ini adalah songket Melayu ya. Jadi di Medan ini sangat multicultural ya guys. Ada Melayu, Batak, dan ada banyak suku lainnya juga. Nah ini ada songket Melayu guys. Nah ini mainan dan hobi. Nah ini tuh catur zaman dulu kayak gini nih bentuknya nih. Nah kayak begini. Ini permainan dan hobi di zaman dulu ya. Terus kayak bola sepak takraw gitu. Terus kayaknya aku agak asing sama yang dulu itu guys. Nah yang ketapel ini aku tahu sih. Nah ini ketapel guys. Dan tadi ini permainan congklak. Aku main juga congklak. Apakah kalian bermain congklak? Kalau dulu di handphone lama itu mainnya Bantumi guys. Itu kayak congklak juga. Nah ini kayak anyaman-anyaman gitu yang dibuat oleh pengrajin di zaman dulu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti inilah anyaman yang dibuat. Nah selanjutnya kalau tadi ada songket Melayu, nah ini ada uis jujungan yang berasal dari tanah Karo, uis Nukabulu, dan ini adalah kain yang berasal dari Karo ya, tanah Karo ya guys. Nah berbeda dengan ini, yang ini dari Batak ya. Ini ulos Batak, ini ulos tari Mangiring, ulos Bintang Maratur, dan itu ulos Sirara gitu, as you can see ya guys. Dan ini adalah rumah-rumah adat yang ada di Sumatera Utara. By the way, arsitektur dari rumah adat ini pun punya arti ya guys ya. Jadi nggak sembarang buat gitu loh. Selalu ada filosofi di balik arsitektur dari bangunannya gitu. So it's not sembarangan buat, tapi tetap ada nilai-nilai yang terkandung dalam bangunan-bangunan yang dibuat gitu loh pada zaman itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ya replika juga ya, replika dari bangunan rumah-rumah adat yang ada di Sumatera Utara gitu guys. Terus agak ke depannya tuh lu lihat kan ya guys, kayak ada apa gitu, kayak ada 2 peti gitu ya. Kayaknya itu sih mati gitu. Tapi I have no idea, soalnya nggak ada keterangannya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu boleh komen di bawah ya, kasih tahu aku itu bener nggak mati gitu kan. Gitu ya guys, sebelah merinding woi, tapi oke lah. Ya gitu, soalnya nggak ada keterangannya, jadi I'm so sorry, I just can't explain it to you guys gitu. Ini peralatan upacara daur hidup ya guys, daur hidup. Baiklah, oke, selanjutnya kita akan ke ruangan selanjutnya, yaitu aku turun dulu guys dari lantai atas. Aduh, ini tuh kayak scene ibu turun dari tangga gitu di Pengabdi Setan 1 nggak sih guys? Ya aku nggak tahu sih, ya nggak sih. Tapi udahlah ya, whatever, ya udah begitulah ya kan guys. Nah ini aku berpose seperti biasa sebelum perjalanan menuju ke tempat selanjutnya. Nah ini dia guys, Museum Negeri Medan Sumatera Utara. Nah selesai dokumentasi aku di sini, dan kali ini aku akan berangkat lagi menuju salah satu mall. Udah pernah aku kunjungin sih guys, dan pernah masuk YouTube juga. Mall Daly Park. Sebenarnya tuh Mall Daly Park itu dulu tuh pas aku kecil ya, kayak I was born and I raised in this city. Jadi kayak emang dulu tuh Daly Park itu adalah mall lama gitu kan. Namanya Daly Plaza Mall dulu. Nah, cuman di upgrade gitu, dibongkar terus dibuat ulang jadi Daly Park Mall gitu. Dan jadi lebih lebih kekinian cenah gitu. Kalau zaman aku SD dulu tuh kayak mall-mall lama gitu loh guys. Jadi kayak aku tuh termasuk orang lama di sini gitu sebenarnya. Ya cause I was born and I raised in the city kan gitu ya kan. So ya I know a bit lah about Medan gitu. Kayak berasa home gitu loh when I'm here, and just love it. I just love the city gitu guys. Ya gitu kan ya, kalau kita lahir di satu tempat pasti kita ngerasa klopnya itu di tempat itu, dan ya aku ngerasa klop banget sih di kota Medan ini gitu loh. Dan ya oke, ini ya guys udah nyampe di Daly Park Mall. Nah di sini tuh aku berencana untuk membeli sesuatu. Aku berencana membeli spray dan bed cover
gitu di department store-nya. Cuman belum nyampe nih kayaknya ya. Masih di jalan, masih mau masuk ke dalam mall-nya gitu. Jadi emang ada yang mau dibeli guys di sini gitu. So it's a long story actually. Jadi kayaknya ini video aku yang terlama ya guys. It's around 13 minutes and 25 seconds I guess gitu. Mungkin ya guys. Oke, kita udah mulai masuk dan tada, sudah langsung ya guys, sudah langsung untuk memilih-milih spray dan bed cover set gitu di department store-nya. Kebetulan di sini adanya Sogo ya guys. So actually this is my kind of first time beli spray dan bed cover sendiri guys. Biasanya selalu mama, but now ya harus aku guys. Ya sedih sih tapi ya udahlah ya. Semangat. Aku baru tahu sih kalau spray dan bed cover set itu range-nya di 2 juta sampai 7 jutaan ya, lebih kurang. So aku beli satu set bed cover dan spray yang aku suka untuk di rumah. Nggak berasa udah jadi ibu-ibu aja besti. Dan ya inilah aku pilih-pilih kan, pegang-pegang kainnya. Kayaknya yang bagus itu kayak tencel gitu ya. Terus ada serat bambu juga bagus, kayak lembut gitu loh guys. So it's recommended I guess gitu. Maksudnya kainnya lembut gitu kan. Jadi aku masih milih-milih gitu. Aku pengennya yang bahan tencel, terus kayak bahan dari bambu gitu loh. Jadi nyaman dan enak digunakan. Serat bambu cenah ya gitu. Nah selanjutnya aku makannya dasar 77. Di sini aku makan mie dan dan silin guys. Jadi aku campur. Rasanya enak guys. Jadi gitu kalau makan mie ayam dasar 77 pasti aku campur pakai ayam silin gitu. Ayam silin yang rasa barbecue. Oke, gak berasa sudah selesai semua dan aku sudah sampai di rumah. Sudah siap mandi. Sudah harus siap-siap mau tidur, tapi seperti biasa rutinitas tiap malam sebelum tidur yaitu adalah skincarean guys. Seperti biasa ya, aku tuh skincarean pakai serum, krem, terus pakai krim mata dan lain-lain gitu. Cuman aku video ini yang pakai serumnya aja kali ya biar enggak terlalu panjang guys gitu. Nah ini aku lagi pakai serumnya lagi dibalurkan secara merata, terus aku lanjut krem mata juga dan lain-lain. Oke. Nah baik guys, selanjutnya aku pakai body cream. Kebetulan karena aku sudah tidak alergi lagi, jadi aku udah bisa pakai body care aku yang seperti biasa. Aku pakai Baccarat ya guys untuk melembabkan kulit aku sebelum tidur kan, soalnya kita di AC ya guys, jadi takut kering. Jadi memang kita harus pakai body cream sebelum tidur gitu. Dan aku suka banget sih scentnya, wanginya Baccarat tuh kayak the best menurut aku. Tapi tergantung selera ya guys. Kalau aku sih suka, karena aku pakai parfumnya juga kan gitu. Nah oke, it's time to go to sleep. Aku udah ready untuk tidur guys. Selamat istirahat semuanya dan thank you so much for watching. Makasih banyak udah nonton dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dadah, see you. Oh iya, jangan lupa untuk mengunjungi Museum Negeri Medan ya guys.